Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Hartati Eko Wardani selaku dosen mata kuliah Biomedik 2 dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hasna Sanita Gia Zamzami dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang, Offering D. Pada ujian akhir semester kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jelaskan menggunakan gambar apa yang kamu ketahui tentang makrofag, dari mana asalnya, dan dapat ditemukan di jaringan mana saja. Semoga saya bisa menjawab dengan benar dan kita bisa belajar bersama-sama. Nah, teman-teman, apa sih makrofag itu? Makrofag adalah sel mononuklear atau sel berinti tunggal yang sangat berperan aktif dalam proses fagositosis. Buat teman-teman yang lupa fagositosis ini apa, fagositosis adalah proses pencernaan atau penelanan bakteri dengan cara memperangkap bakteri tersebut di dalam fagosom dan menghancurkannya bersama lisosom, teman-teman. Yang mana proses ini hanya bisa dilakukan oleh sel fagosit, yang salah satunya adalah makrofag. Teman-teman, struktur dari makrofag ini lumayan besar. Dia diameternya sekitar 21 mikrometer. Dia seperti sel pada umumnya yang memiliki organel sel. Dia memiliki nukleus, memiliki ribosom, memiliki mitokondria, ada retikulum endoplasma juga, ada badan Golgi, dan yang terpenting ada lisosom yang sangat berperan aktif dalam proses fagositosis. Selain itu, di dalam atau seperti yang kita lihat di dalam makrofag ini, di bagian luarnya ini bentuknya nggak beraturan ya teman-teman. Ada juga yang panjang seperti ini. Nah, itu dinamakan sebagai pseudopoda yang fungsinya untuk mempermudah makrofag ini agar bisa berjalan yang seperti bergerak, yang mana dia akan menangkap bakteri-bakteri asing seperti ini, teman-teman. Nah, itu dia fungsi dan struktur dari makrofag. Nah, selanjutnya, dari mana sih asal mula dari makrofag ini? Nah, jadi gini teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa di sistem imun tubuh kita memiliki sel darah putih atau leukosit yang sangat berperan aktif. Leukosit ini dibagi menjadi dua, yaitu agranulosit dan granulosit. Granulosit ini terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sementara agranulosit ini atau yang tidak memiliki granulosit, dia terdiri dari limfosit dan monosit. Sekarang kita fokus ke monositnya ya teman-teman. Jadi ceritanya monosit ini dia awalnya terdapat di dalam pembuluh darah seperti ini. Ketika ada infeksi yang masuk ke dalam jaringan tubuh kita, monosit yang awalnya berada di dalam pembuluh darah, dia akan memigrasi ke jaringan yang terdapat infeksi tersebut. Dia bermigrasi dan berubah menjadi lebih besar atau terdiferensiasi, teman-teman. Dan dia berubah menjadi makrofag, yang mana akan melakukan proses fagositosis dan menelan semua bakteri yang terdapat di dalam jaringan yang terinfeksi. Itu dia asal mula dari makrofag. Dan yang terakhir, di mana sih kita bisa menemukan makrofag ini? Makrofag pada umumnya dapat kita temukan di jaringan tubuh kita. Paling banyak biasanya ada di jaringan penghubung, teman-teman. Seperti penghubung saluran pernafasan, saluran pencernaan, di dalam pembuluh darah kita, dan di keseluruhan limpa. Selain itu, makrofag juga terdapat di jaringan yang terdapat banyak kolagennya. Karena salah satu fungsi dari makrofag adalah untuk menginduksi angiogenesis dan fibrilisis, teman-teman. Tidak hanya itu, makrofag juga terdapat di dalam jaringan yang ada dalam organ-organ tubuh kita. Yang pertama, makrofag dapat kita temukan di dalam ginjal, yaitu sebagai sel mesangial intraglomerular. Yang kedua, yaitu ada dalam organ hati sebagai sel Kupffer. Yang ketiga, kita bisa menemukannya di dalam kulit, terutama di Langerhans. Yang keempat, kita bisa menemukannya di kelenjar getah bening atau sebagai sinusistiosit. Yang kelima, kita bisa menemukannya di paru-paru sebagai makrofag alveolar. Dan yang terakhir, kita bisa menemukannya dalam plasenta, yaitu sebagai sel Hofbauer. Nah, cukup keren ya teman-teman fungsi dari makrofag ini sehingga kita bisa menemukannya di jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kita. Sekian video yang bisa saya sampaikan tentang makrofag. Semoga bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.